harus dihapus. Kalau gua bilang Israel harus dihapuskan dari bumi ini, lu sedih gak? Tapi mulai hari ini mari kita alihkan kemarahan-kemarahan itu menjadi langkah strategis, edukasi yang masif, boikot yang terarah, penggalangan dana yang transparan, penggalangan dana yang transparan untuk agar pemerintah kita ikut menekan pemerintah Israel agar segera melepaskan para aktivis yang diculik dan ditawan secara sewenang-wenang oleh Israel. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes, wow. Kita itu sangat istimewa. Nah, saudaraku para pencinta Jalha Baget, kita tadi melihat ya cuplikan videonya bagaimana Hussein Gaza berbicara dengan sebuah miniatur badak, Bapak Ibu ya. Dia bertanya kepada badak, kalau gua bilang Israel harus dihapuskan, lo setuju nggak? Miniatur itu angguk-angguk, Bapak Ibu. Memang kerjaan dia memang angguk-angguk, Bapak Ibu ya. Kalau misalnya kita datang ya, gue ingin mengatakan sesuatu bla 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 bla, lo setuju nggak? Ya, semua apa yang kita sampaikan dia pasti angguk-angguk, geleng-geleng, angguk-angguk, geleng-geleng. Pasti itu aja kerjaan si miniatur badak itu, Bapak Ibu. Nggak ada kerjaan lain. Hanya angguk-angguk doang dia kerjaannya. Pas ketika Hussein tanyakan keinginannya, dia juga lagi angguk-angguk, saudaraku. Sepertinya saudara Hussein mulai stres, Bapak Ibu ya. Mulai stres dan dia sudah mulai ngelentur kalau kita melihat bagaimana dia berbicara dengan badak, saudara. Wow, luar biasa. Kita berdoa supaya Hussein selalu dalam lindungan Tuhan, dijauhi dari segala mara bahaya, dijauhi dari celaka maut musibah, dijauhi dari hal-hal yang tidak dia inginkan, dan semua keinginannya tercapai. Nah, kecuali satu, Bapak Ibu ya. Kenapa satu itu tidak akan tercapai? Karena tidak mungkin dia mampu menghanguskan Israel. Tidak mungkin dia bisa menghancurkan Israel. Tapi kita harus acungi jempol bagaimana semangatnya di dalam dia mengajak orang untuk berdoa supaya Israel itu dimusnahkan. Israel itu hancur. Kita harus acungi jempol semangat dia dalam menggalang dana. Kita harus acungi jempol dalam diajak orang banyak untuk memusuhi Israel. Ini yang harus kita acungi jempol, Bapak Ibu. Ya, luar biasa gagah berani si Hussein. Sekalipun dia lari. Sekalipun dia lari. Setiap terjadi peperangan dia lari. Kalau perang sudah selesai, dia muncul lagi, Bapak Ibu. Begitu terus begitu, Bapak Ibu ya. Kalau pas peperangan serang menyerang antara kedua belah pihak, dia lari. Dia sembunyi. Kalau sudah usai, dia muncul. Apa yang dia lakukan? Galang dana. Apalagi yang dia lakukan? Mengajak orang untuk membenci dan memusuhi Israel. Terus apa yang lagi yang dia lakukan, Bapak Ibu? Silahkan tulis di kolom komentar. Nah, saudaraku, mari kita lihat kelanjutan videonya tentang Hussein Gaza. Dia sangat punya hasrat untuk menghancurkan Israel, untuk membumi hanguskan Israel, Bapak Ibu. Bagaimana kelanjutan videonya? Harus dihapus. Kalau gua bilang Israel harus dihapuskan dari bumi ini, lu sedih gak? Tapi mulai hari ini mari kita alihkan kemarahan-kemarahan itu menjadi langkah strategis, edukasi yang masif, boikot yang terarah, penggalangan dana yang transparan, untuk agar pemerintah kita ikut menekan pemerintah Israel agar segera melepaskan para aktivis yang diculik dan ditawan secara sewenang-wenang oleh Israel. Rupanya si Hussein Gaza ini sudah sakit jiwa, kawan-kawan ya.
Dia ini sudah tidak waras lagi. Bisa-bisanya dia bicara dengan boneka, ya kan? Boneka dinosaurus. Ya, dia menanyakan kepada dinosaurus, kalau saya bilang Israel itu dimusnahkan, setuju nggak? Setuju nggak, ya? Ini manusia, ciri-ciri manusia yang memang sudah tidak waras seperti itu, ya. Jadi kalau masih ada orang yang percaya kepada Husain ini, ya berarti kalian itu sama-sama tidak waras seperti Husain, kawan-kawan. Anda lihat, di otaknya Husain itu tidak ada cinta, tidak ada damai, tidak ada kasih. Di hati, di hati dan di pikiran Husain itu hanya ada apa? Kebencian, hanya ada sakit hati, dan tidak ada di sana damai. Anda lihat sendiri dari pernyataan dia mengatakan Israel itu harus dimusnahkan. Jadi kalau mereka bicara tentang kemanusiaan, itu hanya kedok supaya mereka itu mencari dana dan dapat uang untuk perut mereka sendiri, tapi mengatasnamakan Palestina. Kalau mereka berbicara tentang kita harus membela hak-hak Palestina, ya sebenarnya itu bukan karena mereka itu tulus mencintai Palestina. Itu dilakukan karena mereka membenci Israel. Mereka melakukan itu karena semangat keagamaan mereka. Mereka melakukan itu bukan karena benar-benar mereka itu menginginkan perdamaian antara Israel dan Palestina, tapi mereka memiliki musuh yang sama. Mereka memiliki ajaran yang sama. Ajaran mereka apa? Musuh mereka siapa? Israel, ya. Dan ajaran mereka mengatakan supaya jalan untuk mereka ke surga itu harus berjihad lawan Israel. Jadi please stop bicara kemanusiaan, ya, stop bicara tentang cinta damai, cinta kasih. Kalian itu tidak pantas bicara tentang cinta, tentang kasih. Karena apa? Di hati kalian itu penuh dengan kebencian. Itulah ciri-ciri pengikut ajaran Satan, kawan-kawan. Dan kita lihat bagaimana update terbaru, ya, cuap-cuap dari Husain Ghazal, dan dia begitu marah. Dan dia meminta supaya pemerintah Indonesia itu ya harus bertindak dengan tegas gitu ya kepada Israel. Ini videonya, langsung saja kita simak bersama. Menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Hussein dari kapal Observer Boat Summertime Jonglayu. Dengan ini menyatakan dengan tegas pembajakan kapal-kapal dan penculikan para aktivis kemanusiaan oleh tentara Israel tidak akan pernah memadamkan nyala kemanusiaan yang membara di dada kami. Tindakan-tindakan kasar dan sewenang-wenang itu hanya memperlihatkan ketakutan mereka terhadap kebenaran dan semakin menguatkan tekad kami untuk melanjutkan perjuangan. Misi laut kali ini mungkin mengalami hambatan. Anggota kami diculik, armada kami dibajak. Namun ingatlah bahwa misi moral dan politik kami jauh lebih besar daripada satu jalanan, daripada satu gelombang. Kami tidak menuntut belas kasih, tapi kami menuntut keadilan. Kami tidak meminta izin untuk berbicara atas nama nurani kemanusiaan. Kami menuntut agar suara itu didengar, dihormati, dan ditindaklanjuti. Dunia tidak boleh lagi berpangku tangan menyaksikan pembatasan akses bantuan kemanusiaan, penghancuran infrastruktur kesehatan, dan penderitaan ribuan keluarga yang terperangkap dalam blokade dan genosida dalam 2 tahun terakhir. Maka kepada para pemimpin negara, organisasi internasional, dan para publik yang beradab, ingatlah bahwa kebijakan yang menutup akses makanan, obat-obatan, dan bantuan ke wilayah yang terblokade adalah sebuah pelanggaran hak asasi yang sangat jelas dan menuntut jawaban dari kita semua. Diplomasi yang bijak harus menggunakan bahasa yang tegas. Kecaman tanpa tindakan nyata adalah kegagalan moral. Hukum humaniter internasional bukan sekedar kata-kata di atas kertas-kertas yang putih itu, tapi ini adalah standar yang mengikat dan harus ditegaskan. Kepada saudara-saudaraku dimanapun berada di seluruh dunia yang masih menyimpan nurani, jangan biarkan kemarahan kalian berubah menjadi keputusasaan semata. Tapi mulai hari ini mari kita alihkan kemarahan-kemarahan itu menjadi langkah strategis, edukasi yang masif, boikot yang terarah, penggalangan dana yang transparan, dan tindakan sipil yang konsisten. Kirimkan pesan moral dari rumah-rumah, sekolah-sekolah, tempat ibadah, ruang publik, dan bahkan parlemen. Pesan bahwa kejahatan kemanusiaan tidak akan dibiarkan tanpa konsekuensi politik, ekonomi, maupun moral. Perbanyak aksi-aksi, lebih intens, lebih masif. Dan kami menuntut agar pemerintah kita ikut menekan pemerintah Israel agar segera melepaskan para aktivis yang diculik dan ditawan secara senang-senang oleh Israel. Pelanggaran hukum terhadap mereka harus dihentikan sekarang juga. Kami menuntut akses penuh bagi organisasi kemanusiaan untuk menyalurkan bantuan tanpa hambatan. Kami menuntut pendidikan internasional yang kredibel terhadap
tindakan-tindakan yang melanggar hukum internasional, terutama yang dilakukan oleh Israel terhadap global food flotilla yang terjadi tadi malam. Dan kami menolak mengambil peran sebagai saksi yang pasif terhadap kezaliman. Jika dunia membiarkan blokade dan penindasan berlanjut, maka diamnya dunia itu sendiri menjadi bagian dari ketidakadilan, kejahatan, dan kezaliman yang harus kita tolak. Kami menegaskan kembali bahwa tindakan yang menindas rakyat Gaza akan mendapat respon moral dan politik dari gerakan solidaritas global ini. Akhir kata, kami ingin menggarisbawahi bahwa setiap upaya meredam suara kebenaran hanya akan memicu gelombang perlawanan yang lebih besar. Maka itu dari itu, kami siap bekerjasama dengan kelompok sipil, badan internasional, pemerintah, dan siapapun yang bersedia untuk menegakkan norma manusiaan. Dan kami siap mempertaruhkan waktu, tenaga, reputasi, bahkan kalau perlu nyawa demi satu tujuan itu, peruntukan blokade dan mewujudkan kebebasan serta martabat bagi rakyat Palestina. Sampai tujuan itu tercapai, langkah kami tidak akan pernah berhenti. Bahkan kami akan semakin kuat, semakin terorganisir, dan semakin berani untuk melanjutkan perjuangan. Muhammad Hussein dari Aduh Assalamualaikum. Kusen, katanya kamu tuh sudah siap mempertaruhkan nyawa kamu untuk Gaza, tapi ujung-ujungnya kamu itu nggak berani masuk ke Gaza. Kamu cuma berkoar-koar dari di luar zona, ya kan? Kamu tuh harus malu lah sama relawan-relawan yang dari negara-negara Eropa. Kamu harus malu lah sama relawan-relawan yang datangnya dari Malaysia. Mereka tuh lebih berani, lebih gentleman daripada Anda. Ya, padahal mereka perempuan. Kamu laki-laki cuma ngomong-ngomong dari luar. Masuk dong ke zona terlarang minimal gitu loh. Masuklah ke zona merah itu kalau kamu punya mental. Kalau katanya kamu itu ingin memberikan nyawa kamu untuk Gaza. Jangan cuma keluar-keluar dari luar. Kalau cuma keluar-keluar dari luar lah, aduh, siapapun bisa Kusen. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, para pencinta Ajil Habaget, kita sama-sama sudah melihat bagaimana cuplikan videonya. Apa yang Bapak Ibu dapatkan, mari kita pergunakan komentar kita dengan bijak. Coba tulis komentar yang sangat bijak ya untuk Mas Hussein Gaza ini, saudaraku. Satu orang satu komentar, jangan lebih. Khusus untuk Mas Hussein Gaza. Apa yang Bapak Ibu ingin sampaikan kepada Mas Hussein Gaza, silakan tulis komentar sebaik-baiknya. Komentar yang paling baik, komentar yang terbaik, komentar yang sangat positif untuk Hussein Gaza. Kalau saya Bapak Ibu berdoa supaya Hussein Gaza dijauhi dari hal-hal yang tidak dia inginkan ya. Apa itu hal yang tidak dia inginkan? Kena senjata Bapak Ibu. Dia pasti tidak mau itu Bapak Ibu ya. Pasti dia tidak mau. Nah, dia tidak mau mati syahid. Padahal dia ingin orang-orang kebanyakan rindu mati syahid ya. Tapi setiap ada perang antara Israel dan Hamas dengan Israel, Hussein Gaza selalu sembunyi, lari. Artinya dia takut mati syahid, sekalipun dia selalu berbicara mati syahid. Kita mati syahid, kita rela mati syahid, kita rela mati syahid. Tapi setiap terjadi peperangan dia selalu sembunyi. Dia tidak ada di tempat. Dia lari Bapak Ibu ya. Bahkan dia pulang ke Indonesia. Kalau sudah damai dia muncul lagi. Dia mengajak orang banyak untuk mengutuk Israel. Untuk mendoakan yang jelek-jelek tentang Israel Bapak Ibu. Bayangkan saudara ya. Setiap saat jutaan orang berdoa untuk menghancurkan Israel. Supaya Israel itu hancur. Supaya Israel itu babak belur. Supaya Israel itu kalah dalam peperangan. Tetapi di antara jutaan orang yang berdoa, tidak ada satupun doa mereka yang diijabah. Tidak ada satupun doa mereka yang dijawab. Nah, apa permasalahannya? Kenapa tidak ada satupun doa mereka yang dijawab? Yang pertama, doa orang benar itu besar kuasanya. Berarti kebalikan daripada itu. Kalau doa tidak benar, nggak ada kuasa. Tidak ada otoritas. Bagaimana Tuhan menjawab? Kuasa tidak ada, otoritas tidak ada, dan tidak akan sampai kepada Tuhan doa-doa orang yang tidak benar. Adab-adab dalam berdoa itu sudah diatur Bapak Ibu sedemikian rupa. Bagaimana cara kita berdoa, bagaimana sikap hati kita berdoa, apa yang perlu kita minta di dalam kita berdoa, di saat kita berdoa. Kalau kita Bapak Ibu, Alkitab mengajarkan kepada kita, mintalah apa saja di dalam nama Yeshua HaMashiach, maka semua itu akan kita dapatkan.
Tapi sebelumnya hati kita itu harus tulus dalam kita berdoa. Di saat kita berdoa, apa yang menjadi kebutuhan kita? Pasti Bapa kita di surga itu mendengar doa kita. Makanya Yesus mengajarkan kepada para murid dan kepada kita semuanya, ketika engkau berdoa, berdoalah demikian. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tuhan ingin kedamaian Bapak Ibu, bukan peperangan. Seandainya Israel dan Palestina damai, ya, bukan dengan Palestina sebenarnya, dengan Hamas. Kalau Hamas itu tidak mau damai Bapak Ibu, tidak mau mereka kedamaian. Kalau mereka damai, secara otomatis mereka tidak bisa lagi menggalang dana. Secara otomatis mereka tidak punya lagi dana. Tidak bisa lagi mereka keluar-keluar untuk mendapatkan dana, untuk mendapatkan biaya. Jadi hidup mereka selama ini dari dana yang mereka kumpulkan dengan harapan dan tujuan untuk kemanusiaan. Ya, kemanusiaan Hamas Bapak Ibu. Ya, Hamas saudaraku. Nah, jadi makanya Hamas itu tidak mau Israel damai dengan mereka. Sementara banyak orang, banyak negara, banyak pihak meminta supaya terjadi kedamaian. Begitu damai, paling bertahan 1 tahun 2 tahun, paling lama itu 1 tahun 2 tahun Bapak Ibu. Habis itu Hamas melakukan lagi serangan kepada Israel. Tidak ada yang bersuara. Ketika Hamas melakukan serangan kepada Israel, itu tidak ada yang bersuara. Ada yang bersuara, mereka bersukacita. Ya, menyebut nama Tuhan, bertasbih, luar biasa. Wah, bla 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 dan bla 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 Bapak Ibu. Begitu Israel membalas, baru disorot oleh kamera yang sudah dipersiapkan oleh Hamas, kameramennya Bapak Ibu, untuk menyorot apa yang dilakukan oleh Israel, yaitu serangan balasan. Serangan balasan itulah yang disorot oleh kameramen mereka. Sementara di saat mereka menyerang, itu kameramennya sembunyi dan tidak akan memvideokan dan tidak akan dikamerakan, supaya tidak kelihatan dan tidak ketahuan oleh dunia luar Bapak Ibu. Tapi ketika Israel membalas serangan, nah mulai di situ mereka propaganda. Nah ini saudaraku, makanya kita harus bijak melihat apa yang terjadi di lapangan. Dunia mengecam. Di saat Israel membalas, dunia mengecam. Di saat Hamas menyerang, dunia mendukung, mensupport. Tepuk tangan, sorak-sorai. Begitu dibalas, mereka merasa diserang, mereka merasa dibunuh, mereka merasa dianiaya, mereka merasa dijajah, dan segala hal Bapak Ibu. Ini dia. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, doa saya untuk Mas Husein Gaza supaya dia dijauhi dari hal yang tidak dia inginkan. Yang dia tidak inginkan adalah kena dengan peluru. Jangan sampai ada peluru yang kesasar. Ini yang kita doakan. Tapi saya tidak tahu apa doa saudara terhadap Husein Gaza. Ya, apa doa saudara terhadap Husein Gaza. Nah sekali lagi Bapak Ibu, seandainya terjadi kedamaian, Hamas tidak akan mendapatkan lagi biaya. Tidak akan lagi mendapatkan dana. Dan kehidupan mereka pasti morat-marit. Karena orang-orang yang tidak bekerja. Kerjaan mereka hanya pengacau keamanan. Ini kerjaan mereka, perang kerjaan mereka. Jadi kalau perang berhenti, ya dana pasti berhenti. Tidak ada lagi aliran dana kepada Hamas. Nah, begitu juga orang-orang tertentu tidak bisa lagi kumpulkan donasi dan tidak bisa berpergian ke luar negeri Bapak Ibu. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, para pencinta jelah bagian harus diketahui oleh orang banyak. Kenapa doa tidak dikabulkan? Jutaan orang sudah berdoa karena doanya tidak benar. Itu satu. Yang kedua, orang yang berdoa juga mungkin tidak benar. Kalau orang berdoa itu benar, pasti doanya itu yang benar. Doanya pasti yang baik. Tapi kalau orang yang berdoa tidak benar, pasti doanya itu tidak benar. Pasti doanya itu tidak baik. Ya pasti tidak akan dikabulkan oleh Tuhan.
pasti tidak akan dijawab oleh Tuhan. Yang kedua yang harus mereka ketahui adalah Israel itu bangsa pilihan Tuhan. Tuhan sudah berjanji kepada Israel. Jauh-jauh hari Tuhan sudah berjanji kepada Israel. Hebat, luar biasa Israel. Tuhan hanya buat janji dengan Israel. Dan hukum-hukumnya, ketetapan-ketetapannya itu hanya diberikan untuk Israel. Bukan untuk negara lain. Bukan untuk wilayah lain. Dan harus saya ulang-ulang. Kaum di muka bumi ini yang sudah makan makanan dari surga itu hanya Israel. Ya, mereka belum masuk surga tapi mereka sudah makan makanan dari surga. Hebat sekali Israel itu. Makanya mereka pinter-pinter, jago-jago, hebat-hebat, jenius mereka. Kenapa? Karena mereka sudah makan makanan dari surga. Nenek moyang mereka itu makan makanan dari surga. Makanya mereka jenius-jenius, jago-jago. Dan Alkitab berkata, siapa yang memberkati maka dia akan diberkati, dan siapa yang mengutuk maka dia akan dikutuki. Harus kalian lihat bagaimana negara-negara yang berurusan dengan Israel. Negara-negara yang selalu mengutuk Israel. Apa yang terjadi? Bagaimana keadaan negara tersebut? Apa yang dialami oleh negara itu? Dan bagaimana keadaan rakyat di mana negara mereka mengutuk Israel? Ini dia janji Tuhan, ya dan amin. Tuhan tidak pernah mengingkari apa yang sudah dia firmankan. Kalau dia berkata, siapa yang berkati maka dia akan diberkati, dan siapa yang mengutuk maka dia akan dikutuki. Firman itu akan terjadi kepada mereka yang mengutuk, dan akan terjadi mereka yang memberkati. Yang mengutuk akan dikutuk, yang memberkati akan diberkati. Pilih mana? Apakah saudara memilih untuk diberkati atau saudara memilih untuk dikutuk? Semua pilihan ada di tangan kita. Ya, kalau saya Bapak Ibu tidak mau lagi dibodohi, tidak mau lagi dibohongi Bapak Ibu. Saya sudah lama sekali dibohongi. Saya tidak pernah tahu tentang Israel tapi dibohongi. Disuruh berdoa supaya Israel itu dihancur, dilaknat, segala macam bla 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 bla, dibinasakan. Tapi sampai sekarang Israel menjadi negara yang berdaulat, negara yang bermartabat, negara yang sangat ditakuti oleh musuh dan sangat disegani oleh kawan. Itu Israel. Dan ada orang yang bilang Israel itu hebat karena ada Amerika. Tanpa Amerika pun Israel tetap hebat. Tanpa ada Amerika pun Israel itu bisa berdiri sendiri. Tanpa ada Amerika pun Israel itu bisa menang melawan siapapun. Bahkan Amerika sangat bergantung pada Israel. Ini negara-negara lain juga sangat ada ketergantungan dengan Israel. Cuma kita tidak bisa berbicara terlalu banyak. Nah, tapi kita hari-hari ini bisa melihat sendiri karena ini zaman internet, zaman media sosial. Tidak ada hal yang bisa ditutupi. Semua terbuka lebar, terbongkar habis. Oke saudaraku, kiranya melalui video ini kita bisa mengetahui segala sesuatu yang disembunyikan. Dan Mas Husin Gaza harus tahu bahwa yang mengutuk Israel akan dikutuk, yang memberkati Israel akan diberkati. Mas Husin tidak akan mendapatkan kedamaian, tidak akan mendapatkan ketenangan, tidak akan mendapatkan ketentraman. Pikiran Mas Husin itu pasti dihantui dengan rasa takut, dan rasa was-was. Sekalipun dia sering berkata rela mati untuk membela Palestina, tetapi setiap terjadi perang, Mas Husin selalu lari dari Palestina. Tidak ada di tempat, sembunyi. Begitu perang sudah usai, sudah aman, baru Mas Husin muncul untuk menggalang dana, cari donasi, dan hal-hal lain sebagainya. Pesan saya satu, Mas Husin, jaga diri baik-baik, jangan sampai ada peluru kesasar. Tetap semangat, ya, tetap semangat. Walaupun apa yang diperjuangkan selama ini tidak pernah tercapai, tapi harus semangat. Ingat, sekali lagi Mas Husin, yang memberkati akan diberkati, yang mengutuk akan dikutuk. Mas Husin Gaza, pilih yang mana? Free will, semua itu ada di tangan Mas Husin. Ada di dalam hati dan pikiran Mas Husin. Hanya Mas Husin yang tahu, ya. Hati Mas Husin yang tahu dengan Tuhan. Apa tujuan Mas Husin? Hanya hati dan Tuhan yang tahu. Nah, saudaraku, dukung dalam doa dan bawa dalam doa syafaat. Seminggu lagi saya berangkat ke pedalaman Mentawai bersama dengan Bank GDP. Bapak Ibu bawa dalam doa agar lewat pelayanan kita di Mentawai, di pedalaman, banyak jiwa dimenangkan, khususnya mereka yang sudah dimukalafkan bisa kembali ke jalan yang benar,
lewat pelayanan kita, lewat kesaksian kita, lewat firman yang kita beritakan. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan kita umat manusia selain dalam nama Yeshua HaMashiach, selain dalam nama Yesus. Yesus berkata dalam Injil Yohanes 14 ayat ke-6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi orang-orang yang sudah berada dalam kebenaran, yang sudah diambil oleh kuasa kegelapan, kita mencoba kembali merebut mereka untuk kita bawa kembali ke jalan yang benar. Terima kasih. Shalom alaikum Bishim HaMashiach. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yeshua HaMashiach. Urwah Kodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam Murtadin. Terima kasih.